Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Lukas Malvianto, Sarjana Farmasi Apoteker. Saya mengampu untuk farmasi gawat darurat. Pada kesempatan kali ini, pertemuan pertama kita akan membahas mengenai standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, sesuai dengan RPS yang sudah dibagikan. Dunia kefarmasian saat ini sudah sangat berkembang, berbeda dengan farmaseutika dulu yang konvensional, bahwa pekerjaan asisten farmasi itu hanya membantu apoteker dalam hal meracik obat, membuat puyer, kapsul, salep, kemudian mengambil dan menyiapkan obat, serta memberikan etiket pada kemasan, kemudian menata obat, kemudian mengisi buku devicta, yaitu obat yang sudah habis hari itu, kemudian apa yang akan dipesan. Pada perkembangannya, pekerjaan kefarmasian tidak hanya menyiapkan obat, kemudian menyerahkan obat saja, kemudian memesan kembali obat yang kosong gitu ya. Tapi pada perkembangannya banyak pekerjaan kefarmasian, mulai dari pemilihan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, serta administrasi. Dan akhir-akhir ini dunia kefarmasian sangat berkembang dalam hal farmasi klinik. Apa saja yang dilakukan pada farmasi klinik, yaitu melakukan pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, melakukan PIO, konseling, visite, pemantauan terapi obat, meso atau monitoring efek samping obat, evaluasi penggunaan obat, dispensing sediaan steril, dan pemantauan kadar obat dalam darah. Ini semua tertuang pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016. Kita masuk pada pekerjaan kefarmasian pertama dalam pengelolaan sediaan farmasi, Alkes dan BMHP. Yang pertama adalah melakukan pemilihan obat. Nah, pada rumah sakit, pemilihan obat ini dilakukan melalui rapat KFT atau PFT. KFT ini adalah singkatan dari Komite Farmasi dan Terapi, atau disebut juga PFT, ada yang menamakan Panitia Farmasi dan Terapi. Nah, rapat dari KFT dan PFT ini akan membentuk sebuah formularium rumah sakit. Formularium rumah sakit ini akan selalu diupdate, dirapatkan minimal setiap 6 bulan sekali. Nah, ada obat yang bisa ditambahkan atau dikurangkan. Nanti ada mekanismenya berupa form untuk penambahan obat baru atau pengurangan obat baru. Adapun anggota-anggota dari KFT sendiri, ada dokter sebagai ketua dan atau sekretaris, dan farmasi sebagai sekretaris atau ketua. Kemudian melibatkan bagian keperawatan. Nah, dokter yang dipilih masuk dalam anggota KFT harus mewakili dari staf medik fungsional tertentu untuk menentukan obat tertentu. Misalnya, untuk penentuan antibiotik kita melibatkan dokter bedah. Kemudian untuk penggunaan obat anti nyeri, obat bius, kita bisa melibatkan dokter anestesi. Untuk kegawat daruratan kita bisa melibatkan dokter jantung. Kemudian harus ada juga dokter obstin dan atau anak. Ini semua diperlukan untuk bisa memenuhi semua kebutuhan obat di rumah sakit sehingga terapi bisa berjalan dengan baik. Apa saja tugas dan tanggung jawab dari Komite Farmasi Terapi? Ada beberapa. Di sini yang pertama adalah melakukan review terhadap obat di dalam formularium, bisa menambahkan atau bisa mengurangi. Kemudian memberikan rekomendasi antibiotik yang akan digunakan dalam terapi. Kemudian melakukan evaluasi isi dari troli emergensi. Memberikan rekomendasi dalam pedoman pengobatan. Dan melakukan efisiensi pengobatan.
Juga bisa melakukan review terhadap obat baru yang masuk. Apakah obat baru itu memberikan efikasi yang bagus dalam terapi atau justru banyak mengalami efek samping. Nah, itu nanti kan dilakukan review apakah akan dilanjutkan atau tidak. Dalam memilih obat yang masuk ke dalam formularium, kita harus memperhatikan beberapa kriteria. Yang pertama, kita harus mengutamakan penggunaan obat generik. Jadi, obat generik ini sangat diperlukan terutama untuk pasien-pasien yang terbatas secara ekonomi. Kemudian, obat harus memiliki rasio manfaat dan risiko. Artinya, risk and benefit ratio yang paling menguntungkan untuk penderita. Resikonya semakin kecil dan benefitnya semakin besar. Kemudian mutu obat harus terjamin, termasuk dalam hal stabilitas dan bioavailabilitasnya. Ya, ini nanti kita bisa lihat dari CPOB pabrikan obatnya, ya, kemudian bisa melihat COA-nya, ya. Kemudian praktis dalam penyimpanan dan pengangkutan, ya. Jadi obatnya nanti tidak mudah rusak waktu kita simpan atau waktu didistribusikan. Berikutnya lagi, praktis dalam penggunaan dan penyerahan. Menguntungkan dalam hal kepatuhan dan penerimaan oleh pasien. Jadi formulasi obatnya harus baik, misalnya rasanya tidak pahit, jadi pasien minum mudah. Kemudian mungkin diutamakan juga ada obat-obat yang bekerja secara long acting, jadi cukup sehari minum 1 kali saja. Kemudian memiliki rasio manfaat dan biaya, benefit and cost ratio. Ya, jadi biayanya sekecil mungkin tapi manfaatnya besar gitu. Kemudian obat lain yang terbukti paling efektif secara ilmiah dan aman atau EBM, Evidence Based Medicine, yang paling dibutuhkan untuk pelayanan dengan harga yang terjangkau. Sumber-sumber yang bisa kita gunakan sebagai referensi formularium obat itu ada DOEN atau daftar obat esensial. Ini adalah buku yang memuat daftar obat esensial. Maksudnya obat esensial adalah obat yang dipilih yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan, mencakup upaya diagnosis, profilaksis, terapi, dan rehabilitasi. Diupayakan tersedia di fasilitas kesehatan sesuai dengan fungsi dan tingkatnya. Kemudian formularium obat, yaitu buku yang memuat daftar obat terpilih yang paling dibutuhkan dan harus tersedia di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Jadi bisa kita gunakan buku lain lagi, misalnya MIMS atau BNF. Kita harus mencari obat-obat yang mewakili tiap golongan yang dibutuhkan. Ya, penting kita ingat dalam membuat formularium obat kita harus ingat sistem VAN, yaitu vital, essential, dan necessary. Kemudian kita juga kombinasikan dengan sistem ABC, always better control. Baik, berikutnya adalah perencanaan kebutuhan, ya. Seperti saya sebutkan tadi, pemilihan dan perencanaan itu menggunakan kombinasi antara ABC, always better control, dan VAN, vital, essential, necessary. Jadi kemudian kita juga harus bisa menentukan obat mana yang fast moving dan slow moving. Tetapi bukan berarti obat yang slow moving atau non moving ini terus kita coret, ya, begitu tidak bergerak langsung kita tidak pesan lagi. Itu tidak betul, ya. Kita tetap harus memperhatikan vital drug yang selalu harus ada walaupun itu non moving, ya. Contohnya seperti ini. Di rumah sakit kita menyediakan abu atau anti bisa ular. Tapi tidak selalu kita mendapatkan pasien yang tergigit ular. Cuman waktu kita mendapatkan, obat itu harus tersedia. Obat vital lainnya, misalnya streptokinase,
ya. Saat ada pasien dengan serangan jantung, kita harus sedia, dan masih banyak obat lainnya, ya. Kemudian untuk mempermudah pengaturan perencanaan kebutuhan ini, rumah sakit saat ini banyak sudah menggunakan sistem elektronik atau SIM, sistem informasi manajemen dari rumah sakit. Kita bisa setting min dan max atau minimum dan maksimum order quantity yang disebut sebagai par level stock. Kemudian untuk menentukan itu kita perlu dokumentasi data. Jadi kita perlu penggunaan bulanan sampai dengan tahunan, itu ratanya sangat membantu dalam merencanakan kebutuhan, ya. Nanti teman-teman sebelumnya bisa kenal dengan metode konsumsi dan pola penyakit. Nah, itu untuk perencanaan. Dokumentasi ini bisa melalui manual, yaitu lewat kartu stok obat, atau bisa melalui sistem elektronik yang saya sebutkan tadi, SIM RS. Selain hal-hal di atas tadi, untuk merencanakan kebutuhan kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, anggaran yang tersedia. Ya, anggaran dari rumah sakit, jangan kita berbelanja melebihi dari anggaran. Kemudian penetapan prioritas, ya. Mana yang obat-obat yang harus kita dahulukan, ya. Kemudian sisa persediaan, jadi stok akhirnya berapa. Kemudian data pemakaian periode lalu, kemudian waktu tunggu pemesanan yang kita sering sebut sebagai lead time, kemudian rencana pengembangan, ya. Jadi kita lihat anggarannya berapa, pemakaiannya berapa, ya. Dalam minimum kita, saat obat minimum kita harus pesan lagi. Nah, stok yang harus kita sediakan berapa, itu kita perhatikan waktu pengirimannya dibutuhkan berapa lama dari kita pesan sampai obat itu datang, ya. Jadi sediaan awal berapa, lead time-nya berapa, kita punya stok berapa, seperti itu. Ini adalah contoh kartu stok obat, ya. Ini yang penting harus tertulis. Di sini ada nama obatnya, kemudian tanggal, ini obat itu posisi stok terakhir berapa, kemudian tanggal pemesanan atau obat datang, kemudian yang harus ada ini untuk tracing, yaitu expired date obatnya, nomor batch-nya berapa, gitu ya. Kemudian jumlah yang masuk berapa, nomor resep itu untuk mengeluarkan obat ini, obat yang keluar berapa, sisanya berapa, kemudian paraf dari asisten apoteker atau apoteker yang melayani. Nah, ini penting untuk teman-teman yang belum mempunyai SIM RS atau tetap masih kita gunakan kartu stok untuk misalnya obat-obat terkontrol seperti narkotika dan psikotropika. Nah, gunanya apa kartu stok ini? Apabila nanti kita stok opnam, ternyata obat tidak cocok jumlah stoknya, kita bisa tracing melalui kartu stok obat. Atau misalnya ada pasien yang dapat obat, ternyata obatnya sedang dalam penarikan. Jadi kita bisa telusuri dari nomor resepnya, nomor batch-nya, pasien siapa yang mendapatkannya, kita bisa info untuk penarikan obat. Seperti itu. Nah, berikutnya setelah kita milih obatnya, kita lakukan perencanaan pembeliannya, lalu kita melakukan pengadaan, ya. Yang harus kita ingat, yang penting adalah pembelian obat itu harus melalui distributor resmi. Biasanya prinsipal atau pabrikan obat akan memberikan surat penunjukan bahwa obat kami disalurkan oleh PBF A, B, atau C. Bisa berupa multidistributor atau bahkan hanya sole distributor atau distributor tunggal. Nah, ini ditunjukkan distributor resmi bisa mempunyai surat penunjukan dari prinsipal. Ada juga pengadaan yang melalui sistem tender, misalnya e-purchasing, atau misalnya asuransi khusus yang obatnya harus punya formularium tersendiri. Contohnya pada SIMO ini digunakan untuk pasien-pasien in-health.
obat yang sudah ditentukan melalui VOI atau LKPP atau e-katalog. Kemudian nanti kita berikan contoh faktur dan apa saja yang harus kita cek saat obat datang dengan fakturnya. Berikut adalah formularium obat InHealth. Contohnya mereka mengatur jenis obat yang dapat di-cover, kemudian pabrikan obat yang ditunjuk. Berikut juga perlu diperhatikan adanya restriksi atau jumlah pemberian yang diperbolehkan. Dalam proses pengadaan, dari pihak pengadaan rumah sakit ini akan membuat purchase order, ya. Ada macam-macam purchase order. Ini adalah contoh purchase order elektronik. Yang perlu kita perhatikan adalah dalam purchase order atau SP, surat pesanan, itu apa-apa saja yang harus ada dan obat-obat tertentu yang membutuhkan SP khusus seperti SP narkotika, SP psikotropika, SP obat-obat tertentu. Hal yang perlu diperhatikan dalam proses pengadaan, ya, bahan baku obat disertai dengan sertifikat analisanya, bahan berbahaya, menyertakan material safety data sheet atau MSDS, kemudian sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP atau bahan medis habis pakai harus sudah mempunyai nomor izin edar atau NIE. Kemudian masa kadaluarsanya itu yang diperhatikan, mungkin ada minimal yang diberikan, misalnya minimalnya 1 tahun atau ada yang menetapkan 2 tahun untuk sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP. Tapi untuk produk-produk tertentu yang memang expired date atau masa kadaluarsanya pendek, jadi kita tidak bisa meminta maksimalnya 2 tahun. Contoh bahan-bahan yang expired date-nya pendek seperti vaksin, reagensia, dan lain-lain. Setelah kita melakukan pengadaan melalui pembuatan SP atau surat pesanan, itu kita akan menerima obat. Dalam penerimaan obat ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kondisi fisik barang, yaitu kita perhatikan kemasan sekunder dan primernya, ya. Kemasan sekundernya, segelnya harus tidak boleh rusak. Ya. Untuk kemasan primer, sirup, ampul, vial, pastikan kemasan primernya juga tidak rusak. Kemudian kita perhatikan pada obat infus, kemudian yang berbentuk bag, infus bag, itu tidak ada kebocoran. Kemudian untuk obat-obat cold chain, ya, obat yang harus disimpan pada suhu dingin, diperhatikan bahwa ekspedisinya waktu membawa obat itu membuat box khusus, kotak khusus yang diberikan ice pack untuk menjaga suhunya tetap dingin, kemudian dibuktikan dengan kode warna suhunya tetap sesuai atau diberikan termometer selama pembawaan suhunya masih sesuai. Kemudian dipastikan juga obat itu tidak terguncang-guncang karena obat-obatan cold chain bisa rusak kalau terguncang-guncang waktu membawanya atau terjatuh, ya. Contohnya waktu membawa obat, misalnya albumin jatuh kemudian obatnya berbuih, bisa saja terjadi kerusakan obat. Kemudian tahap setelah penerimaan obat adalah dokumentasi, yaitu mencatat nama obat, jumlah obat, nomor batch, dan kadaluarsanya. Ini adalah salah satu contoh faktur alkes, ya, dari PPF tertentu untuk sarana farmasi.
ya, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu nama barangnya atau nama obatnya harus sesuai. Kemudian kita lihat nomor batch-nya sesuai dengan fakturnya. Batch ini sangat penting untuk menghindari penerimaan obat palsu. Kemudian expire date ya, harus sesuai persyaratannya, tidak boleh dikirim dalam kondisi yang sudah expired. Kemudian jumlah barang ya, kemudian harganya nanti kita cocokkan antara SP dengan fakturnya, harga sudah sesuai. Kemudian ini adalah contoh faktur untuk obat ya, sama yang harus kita perhatikan adalah nama obatnya, nomor batch-nya, jumlahnya ya, kemudian tadi kondisi fisik barangnya, harganya ya. Saya rasa itu untuk kelengkapan faktur. Nah, ini adalah contoh apabila kita tidak melakukan pengecekan kondisi fisik barang ya. Ada tertentu obat memang cacat dalam produksinya, misalnya dalam strip isinya kosong ya, atau obatnya ada endapannya, yaitu kita bisa kembalikan sebelum kita terima. Berikutnya, setelah melakukan pengadaan, kemudian penerimaan obat ya, obat yang kita terima semua sudah sesuai dengan fakturnya ya. Langkah berikutnya adalah penyimpanan obat. Jadi penyimpanan obat ini sangat penting karena ini yang menjamin bahwa obat itu terjaga tetap dalam kondisi baik sampai kita serahkan ke pasien atau kita berikan ke pasien. Adapun langkah-langkah untuk menyimpan obat sendiri ya. Yang pertama adalah obat dipisahkan sesuai dengan bentuk sediaannya. Ya, ini digolongkan untuk tablet, kapsul tersendiri dengan sediaan yang berbentuk cairan seperti sirup, emulsi, suspensi. Kemudian dipisahkan juga obat-obat untuk penggunaan lokal seperti salep, kemudian obat tetes mata, dan obat injeksi juga disimpan secara terpisah. Setelah obat digolongkan berdasarkan bentuk sediaannya, obat tersebut disusun secara alfabetis. Yang ini dilakukan penyusunan secara alfabetis ini untuk mempermudah pencarian obat, sehingga pasien tidak menunggu terlalu lama. Siapapun yang bekerja waktu itu, baik apoteker maupun asisten apoteker dapat menemukan obatnya. Masing-masing stok harus dilakukan secara FIFO dan atau FIFO. Ya, FIFO ini first in first out, sedangkan FIFO adalah first expire first out. Kemudian obat disimpan sesuai dengan stabilitas suhu penyimpanannya. Jadi nanti ada ketentuannya apakah obat itu disimpan di suhu dingin atau pada suhu kamar. Kemudian penyimpanan obat dengan ketentuan khusus. Ini contohnya pada obat-obat yang sifatnya high alert atau obat-obat yang terkontrol seperti narkotika dan psikotropika. Kemudian untuk syarat ruangan ya, ruangannya harus bersih, tidak menahan debu. Jadi nanti pada farmasi itu tidak ada sudut, di pojok-pojoknya dinding adalah melengkung untuk mempermudah pembersihannya. Kemudian suhu tadi sudah dikatakan, misalnya kalau suhu dingin berarti suhunya 2 sampai 8 derajat itu untuk kulkasnya. Kalau suhu ruangan berarti suhu ruangan kita jaga di bawah 25 derajat Celcius. Sedangkan kelembapan atau nisbi itu kita jaga, kita catat juga dijaga dalam kondisi 60%. Kemudian obat tidak menempel ke lantai, jadi obat tidak boleh langsung ditaruh di lantai, tapi kita harus gunakan palet ya. Dengan minimal jarak adalah 15 cm dari lantai. Berikutnya, obat tidak terkena cahaya langsung karena
Ini dapat memperpendek half-life obat ya. Ada juga obat-obat yang fotosensitif, jadi rusak karena sinar matahari. Ini yang saya jelaskan secara singkat tadi, penyimpanan obat berdasarkan suhu. Ya, kalau suhu ruangan disimpan pada suhu di bawah 25 derajat, contoh obatnya ada amoxicillin, tramadol, paracetamol, ibuprofen sirup ya. Untuk penyimpanan suhu sejuk ya, disimpan pada suhu 8 sampai 15 derajat. Sekarang ini sudah tidak digunakan ya, pilihannya antara suhu dingin atau suhu ruangan. Contohnya vitamin C injeksi, epinefrin. Nah, ini kita tetap simpan di kulkas saja. Kemudian penyimpanan suhu dingin disimpan pada 2 sampai 8 derajat Celcius. Contohnya vaksin, albumin, plasma, obat-obat muscle relaksan seperti antacurium, kemudian propofol. Dokumentasi yaitu dalam penyimpanan, yang dimaksud dokumentasi ini adalah kita melakukan pencatatan suhu ruangan dan kulkas. Ya, ini kita lakukan setiap shiftnya. Jadi di rumah sakit ada 3 shift ya. Jadi kita lakukan 3 kali pencatatan suhu ruangan dan suhu kulkas. Ya, nanti pencatatan ini nanti akan dicatat berupa grafik. Slide selanjutnya akan kita tunjukkan ya. Apabila terjadi kerusakan pada lemari pendingin atau AC, kita harus punya contingency plan. Misalnya bisa dipindahkan ke lemari pendingin lain di gudang atau punya kulkas cadangan misalnya, atau dititipkan di lab atau di satelit farmasi ya. Kita harus membuat contingency plan-nya. Kemudian apabila AC rusak bagaimana ya. Dokumentasi ini sebenarnya juga untuk mencegah apabila terjadi kerusakan. Jadi bila ada peningkatan suhu, kita harus segera laporkan. Berikut adalah contoh pencatatan suhu ruangan. Ya, kita pada kolom yang mendatar itu kita catat tanggalnya. Ya. Kemudian untuk kolom yang vertikal adalah suhunya. Jadi nanti kalau kita lihat grafiknya ya, suhunya makin naik, jadi kita tidak tunggu sampai kulkas itu rusak atau AC itu rusak, kita harus segera laporkan mengapa AC-nya mulai tidak dingin, mungkin mulai bermasalah. Jadi ini juga suatu tindakan pencegahan, jadi tidak mendadak tiba-tiba kita suhunya menjadi tidak teratur. Baik, demikian untuk pertemuan kali ini adalah standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Masih ada kegiatan lain, kita akan sambung pada pertemuan berikutnya. Yang perlu saya tekankan di sini bahwa aktivitas kegiatan kefarmasian itu tidak berbeda di farmasi, pada farmasi rawat jalan, farmasi gawat darurat, ataupun kita ditempatkan di ICU ya. Jadi semua standarnya sama. Jadi kita akan pelajari awal ini adalah dasar standar pelayanan kefarmasian, bisa berlaku untuk di mana saja di bagian rumah sakit. Seperti itu. Dan standar ini akan selalu diperbarui, diperbaiki. Jadi nanti kita lihat acuannya. Saat ini yang terbaru adalah Permenkes nomor 72 tahun 2016. Nanti apabila diperbarui, maka kita harus mengacu ke aturan yang lebih baru. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat pagi.